warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Satu Nama Budaya Kebajikan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2026 ini cita-cita yang belum tercapai akan terwujud. Ya. Dan semoga ilmu yang saya paparkan ini berguna untuk dalam mencapai kesuksesan di bidang perpajakan serta berguna dalam menghadapi masalah perpajakan di perusahaannya. Baik, saya akan share dulu. Materinya sudah saya share di grup. Silakan buka. Bentar ya, saya ambil. Kosum dulu. Maaf, sudah tampak di layar Ibu, Bapak? Apa sudah kelihatan materinya di layar? Halo, maaf, sudah kelihatannya di layar kan ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya mungkin Pak Ibu Moderator sudah memperkenalkan mengenai nama saya. Panggilannya Pak Kris, nama lengkapnya Pak Kris Wandi. Ada beberapa gelar yang mungkin nggak usah disebutkan. SE, SA, MHK, BKP, CTT, dan seterusnya. Setiap kegiatan saya setiap hari sebagai konsultan pajak, praktisi pajak, dan juga memberi edukasi baik melalui lembaga ini maupun nanti ada yang di lembaga-lembaga lain, saya selalu diikut sertakan ya. Oke. Itu aja yang gambar mengenai diri saya. Baik, kita masuk ke masalah malam ini. Saya akan memberikan mengenai PPh pasal 22. Mungkin sebagian para peserta sudah mengenal pasal 22. Ya, tapi ini saya akan ngasih sedikit edukasi lagi dan juga sebagai bahan penyegaran. Pasal 22 ini pasti akan dialami Bapak Ibu di suatu perusahaan bila bertransaksi dengan beberapa pihak ya, yang wajib dipungut oleh mereka. Baik. Pengertian PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh pihak tertentu sehubungan dengan pertama impor. Kedua, pembelian penjualan barang tertentu yang bersifat pemungutnya di muka atas pajak penghasilan wajib pajak. Kegiatan impor. Mungkin para peserta tahulah impor mendatangkan barang dari luar daerah pabean ke dalam pabean. Jadi kita mengimpor barang, bisa juga mengimpor jasa. Itu mungkin impor itu sebagai memenuhi kebutuhan bahan baku di dalam yang ada di perusahaan lokasinya di Indonesia. Dia tidak mendapatkan barang tersebut, maka mengimpor ke beberapa negara seperti mungkin Cina atau Jepang atau apa dan lain-lainnya. Selanjutnya kegiatan penjualan barang tertentu. Ini bisa aja ada sesuatu yang khusus. Dia harus membeli barang tersebut oleh pihak yang membutuhkan. Salah satunya mungkin umpamanya BUMN mau membeli barang tertentu dari pihak perusahaan yang ada di dalam negeri. BUMN seperti misalnya PT Garuda
atau apa dia maka bertransaksi dengan perusahaan yang ada di dalam negeri, maka PT Garuda Indonesia Tbk wajib nanti melakukan pemungutan PPh 22 dan bersifat itu setiap ada transaksi langsung dipungut, maka disebutnya pemungutan di muka. Nggak ada lagi nanti aja dipungutnya. Pokoknya setiap ada transaksi yang PPh 22 langsung dipungut. Impor juga ini bisa dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai. Kita impor dipotong sama Bea Cukai, maka PPh 22 ini nanti bisa dikreditkan dalam SPT badan nantinya, bisa pengkreditnya PPh pasal 22 nilainya. Selanjutnya adalah kriteria umum. Saya disebut sini hanya ada 3 aja sih. Dipungut oleh pihak ketiga, bukan oleh wajib pajak sendiri. Jadi ya tadi saya bilang kita bertransaksi misalnya kepada PT Garuda Indonesia, maka PT Garuda Indonesia memungut PPh 22. Atau nanti ada beberapa contoh nanti yang saya akan kasih gambaran kepada Bapak Ibu setelah kita selesaikan materi ini. Umumnya tidak bersifat final, jelas tidak bersifat final. Kenapa? Karena nanti bisa dikreditkan di pelaporan SPT badan atau laporan keuangan terakhir ya. Biasanya kita membuat di laporan keuangan kan nanti kan ada berapa setelah kita hitung nih PPh badannya, maka dikurangkan dengan berapa pajak yang bisa mengurangi seperti pasal 22, pasal 24, pasal 23 gitu. Biasanya gitu. Kalau kita sudah membuat laporan keuangan ke arah ke situ. Ada pengurangan dengan pengkreditan ibaratnya ya. Terus kemudian dapat didirikan dalam SPT tahunan. Jelas lah. Ini mengurangi jadi besarnya pajak badan perusahaan tersebut. Contohnya misalnya setelah kita hitung pajak badannya 10 juta. Ternyata ada PPh 22 sebesar 1 juta. Jadi kita ada tinggal kurang bayarnya misalnya 9 jutaan. Jadi kan agak ringan. Gitu, ya. Baik, selanjutnya dasar hukum saya di sini ada yang sering saya update dasar hukumnya. Pertama Undang-Undang Pajak Penghasilan, makanya ada pasal 22 itu di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ini. Kalau melihat nanti KUHP-nya Bapak Ibu buka ada di pasal 22, ada juga pasal 21, 23, 24, pasal 25 gitu. Makanya yang lebih mudah menamakan adalah pasal yang terjadi Undang-Undang PPh tersebut. Kemudian Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 mengenai Undang-Undang APP. Selanjutnya juga ada PMK nomor 51 2025 tentang pembukaan pasal 22. Dan ada lagi peraturan yang menunjang yang dikeluarkan oleh pihak Ditjen Pajak, peraturan Ditjen Pajak. Mungkin mengenai terkait pemungutan, penyetoran dan pelaporan. Bisa berbentuk surat edaran atau apa gitu. Terus ketentuan teknis DJ dan Bea Cukai itu pasti nanti diarah ke situ. Bea Cukai misalnya mengkelompokkan beberapa Ditjen Pajak atau Bea Cukai mengelompokkan barang-barang apa yang dikecualikan dari PPh 22 dan dikenakan oleh PPh 22. Selanjutnya tujuan penerimaan PPh 22 ya. Pasti sini menjamin penerimaan pajak lebih awal. Jadi sifatnya PPh 22 kan dipungut di muka. Makanya menjamin penerimaan pajak lebih awal. Mengawasi transaksi impor dan perdagangan barang strategis. Benar. Dengan adanya PPh 22 kan pihak Dirjen mengontrol nih. Perusahaan ini mengimpor dari negara lain. Maka mungkin nanti Bea Cukai juga atau BI juga menganalisa transaksi yang terjadi di dalam ini. Selanjutnya meningkatkan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah, ini jelaslah kalau misalnya suatu pak wajib pajak teratur menerima bukti potong PPh 22, dia dianggap eh, sudah patuh pajak pajaknya. Ini maaf ada yang bocor ini, ada yang bocor. Nah, selanjutnya mengurangi penghindaran pajak. Potensi penghindaran pajak berganda sebenarnya pajak berganda. Ini jelas ya menghindari pajak berganda. Jadi setelah dipotong PPh 22 nggak ada lagi pemotongan atas pajak yang bersifat impor. Dia sudah tercantum atau terkumulatif di dalam pasal 22. Selanjutnya kita memasuki pihak-pihak pemungut pasal 22. Siapa aja yang dalam yang diwajibkan atau yang ditunjuk sebagai pemungut pasal 22. Salah satunya adalah Dijen Bea Cukai. Nah, ini terkait dengan impor. Nah, ini dengan kalau bea cukai ini terkait dengan skema apa dia punya nomor induk API ya, angka pengenal impor atau tidak. Di sini bermain bea cukai. Terus Bank Devisa sebagai bank yang menerima pembayaran. Bendaharawan juga menerima pembayaran dari pihak pemungut atas penyetoran itu. Terus BUMN, BUMD, terus badan usaha tertentu seperti industri semen, baja, kertas otomotif dan farmasi. Ini wajib nanti ada transaksi di dalam pasal 222. Agen tunggal pemegang merek paham, merek, agen tunggal pemegang merek. Ini ada hubungan dengan pembelian barang mewah, mobil atau apa. Penyelenggaraan pedagang melalui sistem elektronik marketplace yang ditunjuk DCP. Ini yang terbaru ini PMSE ya. Dia memungut pasal 22. Oke, nanti kalau yang biasa bergerak di sebagai apa penjual Shopee atau di marketplace Shopee, Tokopedia dan lain nanti ada transaksi yang pasal 22-nya harus kita ambil itu. Selanjutnya mengenai impor objek pasal 22 ya. Saya di sini terbagi dua sih antara A yang impor barang, salah satunya impor barang oleh importir. Melakukan pembayaran dilakukan bersama dengan bea masuk. Nah, ada barang masuk impor, langsung dikenakan bea cukai, nah itu kita bayar. Kalau mungkin yang rekan-rekan yang perusahaannya sudah bergerak di ekspor impor kan sudah tidak kaget dengan pasal 22 ini. Kemudian B, penjualan barang tertentu di dalam negeri, misalnya penjualan semen, penjualan kendaraan bermotor, penjualan baja, penjualan BBM. Penjualan BBM, misalnya kita usahanya di SPBU, pasti nanti pihak Pertamina memotong PPh pasal 22. Tuh. Lanjut, pembelian barang imitasi BUMN. Nah, ini berlaku bila wajib pajak ada hubungan dengan melakukan penjualan ke suatu instansi pemerintah, maka dipotong PPh 22 sebesar 1,5% dari harga barang yang ditransaksikan. Ini kita sudah tidak mengelak ini, emang sudah kewajiban. Tapi mungkin ada batas-batas tertentu yang tidak dikenakan. Umpamanya barang yang di bawah 10 juta itu ada kriteria tertentu yang tidak dikenakan tetap dikenakan tapi tidak dikenakan PPN. Misalnya penjualannya di bawah 10 juta, kalau di atas 10 juta wajib kena PPN dan kena PPh pasal 22. Ada lagi transaksi marketplace. Nah, seperti ini ya. Penjual barang oleh pedagang dalam negeri melalui PMSEE. PMSEE ini ya Bapak Ibu pasti mengetahui lah. Tokopedia, Shopee, Lazada, itu. Tidak wajib ini.
pihak yang vendornya pasti memotong. Selanjutnya kita masuk ke tarif pasal 22. Sini bisa dilihat di PMK 51 tahun 2025. Ada tarif impor. Sini barang tertentu 10%, barang umum 7,5%, impor dengan api 2,5%, impor kedelai, gandum, tepung terigu 0,5%, impor emas batangan 0,25%. Nah, terus yang B, tarif pasal 22 atas penerimaan barang negeri. Penjualan kendaraan bermotor 0,45%, penjualan BBM pelunas 0,25% sampai dengan 0,3%, penjualan hasil industri semen, baja, kertas 0,1% sampai dengan 0,45%, pembelian hasil tambang 1,5%. Ini tarifnya yang di atas, ada tarif impor, ada tarif penjualan dalam barang dalam negeri. Kalau emang mampu Bapak Ibu menghafal, silakan dengan tarif sini. Ya. Pengecualian. Nah, ada pasal 22 yang tidak dipungut seperti impor barang yang dibebaskan PPh. Nah, ini sepertinya nanti ada contoh-contoh sih ini yang dibebaskan. Mungkin kalau itu seperti kita penjualan apa buku-buku pelajaran ini bisa sih dibebaskan. Tapi pembebasan ini pasti ada surat SKB-nya. Tapi kalau yang sesuai dengan peraturan tidak perlu melalui SKB. Terus impor sementara. Nah, impor sementara nanti untuk diimpor kembali itu dibebaskan. Semua ini mencangkup ada SKB-nya. Impor kembali. Nah, sama ternyata yang impor diimpor lagi mungkin ada kesalahan atau apa. Terus, barang hibah, gabah dan beras oleh Bulog dan transaksi sesuai dengan PMK yang mungkin PMK pasal 15 bisa kita lihat. Bagaimana penyetoran dan pelaporan? Penyetoran dilakukan oleh pemungut. Itu biasa ya. Transaksi dipungut, nanti dibuatkan bukti potongnya. Lalu setelah terkumpul, maka dibuatkan e-billingnya. Bisa e-billingnya per perusahaan yang dipungut, bisa juga langsung gabungan. Itu disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau ada transaksi bulan ini, dia wajib di bulan depannya jangan lewat sampai tanggal 10 untuk membayar penyetoran ke bank atau ke kas negara. Ya, itu ingatkan tanggal 10. Dan kalau lewat ntar kena denda. Pelaporan. Biasa menggunakan SPT masa PP22 atau sekarang ini kan kita menggunakan namanya Kortek. Masuk ke menu e-Bupot, dibuatkan bukti potongnya, setelah itu pelaporannya masuk ke menu SPT di Kortek itu. Ya, nggak jauh beda sih bentuk pelaporannya. Ya, di dalam Kortek semua kan sekarang tercantum di pemulihannya di SPT di Kortek. Terus, paling lambat pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini paling lambat. Kalau ini mungkin telat lapor kena denda 100.000. Kalau ini telat nyetor kena bunga 1%. Bukti pemungutan. Nah, bisa ini nanti pihak pemungut akan menyerahkan bukti pemungutan PPh pasal 22. Bila melalui Kortek itu dia buat saat itu dia langsung terkirim. Jadi tidak ada alasan bahwa saya belum menerima bukti potong. Bila Bapak Ibu tidak dipungut tapi tidak menyerahkan, tidak menerima, wajib membuat menegur pihak vendornya atau pihak yang memotongnya. Sekarang ini udah sistem cepat. Kita bukti e-Bupot, kita buatkan PP22, selesai, kirim, upload, kirim, maka pihak sana akan menerima bukti potongnya.
Bukti potong ini oleh wajib pajak sebagai kredit pajak. Kredit pajak ini mengurangi besarnya PPh terutang sebagai PPh badan. Marketplace menggunakan dokumen elektronik invoice. Ya, ini pasti nanti secara otomatis marketplace pasti mengirim juga melalui program Korteknya juga mereka akan pihak wajib pajak akan segera terima invoice-nya ini bisa sebagai pengkreditan. Nah, ini sudah saya bahas sifat PP25 tidak final. Dapat dikenakan dalam SPT tahunan, baik PP badan atau orang pribadi. Menjadi pembayaran pajak di muka. Makanya nanti kalau misalnya Bapak Ibu nerima PP22 di koteknya pribadinya, jangan kaget mungkin saya pernah transaksi apa ya? Oh, saya pernah ada transaksi misalnya orang pribadi melakukan penjualan ke pihak pemerintah atau apa, pasti nanti dipotong PP22. Salah contoh untuk impor barang umum. Nilai impor CIF itu sebesar 100 juta. Dia menggunakan tarif impor 7,5 ini tarif umum. Karena tidak mempunyai API ini. Berarti P22-nya tinggal dikalikan aja. 7,5% kali 100 juta. Maka sebesar 7.500.000. Ini. Yang wajib disetor oleh wajib pajak karena sudah ada pengumuman mungkin dari pihak bea cukai. Dia pasti ada apa ada surat namanya impor barang masuk gitu. Pemberitahuan impor barang. Kalau kita melalui biasa impor pasti ada BEP BIB impor pemberitahuan impor barang. BIB ini nanti bisa sebagai bukti pengurangan PPh badannya atas PPh 22. Impor kedelai. Dua ya impor kedelai di mana nilainya 50 juta, tarifnya 0,5%. Maka PP 22-nya 0,5% kali 50 juta sama 250.000. Ini mungkin nanti hubungan dengan pihak bulog atau apa ini. Nah, ya. Terus penjualan kendaraan oleh ATPM. Harga jual 600 juta, tarifnya 0,5%, maka PP 22 0,5% kali 600 juta sebesar 2.700.000. Ini mungkin kalau kita beli barang mobil baru ini ada tarif PMBM, PP 22. Makanya harga mobil di Indonesia tinggi kan pajaknya ada berlapis-lapis. Sanksi. Ada sanksi PP pasal 22. Terlambat setor. Terlambat setor berarti kena bunga sesuai dengan bunga bank. Sedangkan ini besar mungkin 1%-an ya. Tidak setor. Nanti ada SKPKB dan sanksi dari pihak. Kalau tidak setor ini mungkin bea cukai. Kamu sudah impor tapi kamu belum menyetorkan PP22. Atau nanti dari bea cukai memberikan pemberitahuan ke Dijen Pajak. Oh, PTA ini pasal 22-nya belum disetorkan. Mungkin resikonya bisa jadi barangnya ditahan oleh pihak bea cukai. Bagaimana terlambat lapor? Kena denda administrasi. Lambat lapor ya bisa 100.000. Salah pungut. Ada pihak lain misalnya BUMN salah, ini bukan punya saya, kok dibebankan. Mereka wajib membuat pembetulan. Ya. Ini ada beberapa sanksi PP 22 yang bisa kita ingat ini.
terlambat lapor, kena sanksi bunga. Tidak setor, nanti mungkin kena pemberitahuan PKB kurang bayar, SKP KB dan sanksinya. Terlambat lapor kena denda 100.000. Salah pungut wajib melakukan pembetulan. Baik. Tadi sudah saya paparkan beberapa ringkasan inti materi mengenai PP 22. Yang pertama, pemungut pajak di muka. Ya. Terus fokusnya impor dan perdagangan barang. Dipungut oleh pihak tertentu. Umumnya tidak final. Penting untuk pengawasan transaksi-transaksi besar. Sebenarnya mengenai PP 22 ini sangat ringkas sih materinya sih. Ya. Hanya nanti kita lihat ada beberapa transaksi dari yang soal-soal yang saya akan paparkan. Sebelum saya masuk ke mengenai contoh soal-soal, silakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Saya buka apa dari yang perlu atau kita berdiskusi atau bagaimana. Silakan, jangan malu-malu. Malam Pak Kris. Oh iya, Ibu Febi ya. Bukan Pak, dengan Oh, Anto. Pak Yanto, kok nama Febi? Oh, belum diganti Pak ininya. Sorry. Maaf, saya satu ke laptop. Sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah. Udah malam di sana ya Pak ya. Udah jam berapa nih Pak? 9.12. Ya semoga materi singkat ini nggak terlalu menyita buat aktivitas besok ya Pak ya. Ya, mau nanya apa Pak? Silakan. Ya, Pak, sorry, izin. Saya mau nanya, biasanya kan di dalam PPh dua itu ada yang saya dengar selalu konsepnya tanggung renteng. Mm-mm. Itu maksudnya kayak gimana sih Pak tanggung renteng itu Pak secara eksplisitnya? Tanggung renteng ini kan terjadi sewaktu kita mendapat surat SP2DK ya. SP2DK ini kan kita mungkin mereka melihat oh ini ada transaksi yang ada uh, kriterianya ada pemotongan PP22 tapi tidak dilakukan oleh pihak yang dipotong, pihak yang melakukan transaksi ke kita. Nah, kita oleh pihak pajak dikenakan sebesar ya mungkin tergantung itunya ya materi transaksinya. Apa dia melakukan misalnya pembelian BBM atau apa gitu. Itu Pak. Jadi dikenakan nih sewaktu ada pemeriksaan atau pemberitahuan mengenai SP2DK. Kita sih mungkin tenang-tenang aja kita membuat transaksi di catatan accountingnya biasa aja pembelian ini BBM ini nih, pas diselusurin sama pihak jaga pajak kan dia mungkin terima dari Pertamina daftarnya atau ternyata kok ini ada satu transaksi yang lewat. Dan pihak sana nggak mau minta ke Pertamina, dia mau langsung ke yang menikmatin barangnya. Gitu Pak. Itu tanggung renteng. Itu tanggung renteng juga terjadi bukan di PP 22 juga sih Pak. Di yang lainnya 23, PPN, itu tanggung renteng. Bukan berarti nanti ada double pajak. Oh, sebenarnya tidak sih, tidak ada double pajak. Dilihat, ternyata ini orang tidak dipungut nih. Berarti kan nanti uh, pajaknya yang dinikmatin sama Dijen Pajak kan tidak bisa diterima di muka. Dia terimanya nanti setelah mungkin 2 tahun, 3 tahun ditanyakan. Nah, maka di situ pasti tanggung renteng itu pasti dikenakan denda bunga gitulah, bunga.
sebesar berapa sesuai dengan bunga bank. Biasanya begitu Pak Anto. Itu aja dari saya. Hmm. Nah, ya, silakan. Berarti kalau disimpulkan masing-masing kedua belah pihak ini Pak saling bertanggung jawab ya. Iya, nah, jadi pihaknya misalnya PT Bapak nih, ini sebenarnya ada unsur PP 22, kenapa nggak dipotong? Nanti kita akan bahkan kena. Kalau kena aja, tapi kalau dikenakan dengan bunga, kita ibaratnya pajak itu ada objek pajaknya nggak disetorkan, berarti secara nggak langsung kita memakai modal. Itu yang jadi nggak enak begitu Pak. Oh, kita sudah pakai, mending kalau kecil. Tapi kalau misalnya besar, seperti misalnya agen-agen mobil, dia nggak menyetorkan PPN-nya atau apa gitu. Nah, gitu kan berarti suatu pemakaian modal yang di negara itu harusnya berhak atas pajak tersebut, tapi kita tidak disetorkan, kita tidak dipungut. Itu Pak. Itu sih begitu Pak. Gimana Pak Anto? Silakan. Eh? Eh, Pak, kalau misalnya saya beli BBM di Pertamina, itu kan final. Mm, mm. Itu masih kena PPh pasal 22 atau gimana? Bukan kan sebenarnya nggak pindah gitu Pak. PPA 22 itu dari Pertamina. Karena BUMN, transaksi BBM. Kan Pak Anto pasti punya dikirimin buktinya dong. Kalau selama ini sih Pak, kalau saya beli BBM di Pertamina, saya tebus, terus saya dikasih nomor SO, tidak ada dikasih fakturnya Pak. Nah itu Kan harusnya kan minta. final Enggak final itu Pak, enggak. Bisa mengurangi. bisa mengurangi objek pajak. Iya, harusnya gitu. Dasarnya kan nanti yang tadi saya bilang di sini. Nah ini, ada transaksi barang tertentu nih. Ini. Ini sebagian aja sih. Ada nanti ada contoh mengenai BBM. Transaksi BBM. Ini. Ini kan ada transaksi tertentu. Ya. Oke. Oke Pak. Kan PPN juga kan, Pak Anto juga bisa membebankan juga kan di penggelidian PPN-nya kan. Pertamina. Yang lainnya gimana? Jadi sangat mudah lah kita memahami suatu pasal 22. Kalau lupa, lihat tarifnya, prosedurnya. Jangan lupa juga nanti mahir di pembuatan bukti potongnya di Kortek. Ya, itu wajib itu. Mungkin besok saya akan dapat seksi materi tentang Kortek. Tapi kalau membahas seluruhnya besok mah nggak cukup sih kalau Kortek itu. Jadi kita nanti garis besarnya aja. Silakan yang lain kalau mau bertanya, setelah lain. Ini di layar ada beberapa contoh transaksi mengenai pasal 22. Ya, mungkin suatu saat sebagai isian kalau nanti ada soal-soal seperti ini. Sudah tidak kaget lagi ya. Nanti. Pertama ada kasus pedagang pengumpul dan bukan pedagang pengumpul. Sini mengenai ada kaitan dengan pasal 22. Ini pengumpul ya. Kalau pedagang pengumpul nanti ada, kita wajib dipotong atau kita menyetorkan secara mandiri PPh 22-nya. Nanti di Kotek juga ada penyetoran mandiri sih mengenai pajak. Misalnya pihak lain tidak bisa memungut, tapi kita harusnya kita dipungut, tapi dia tidak, mereka tidak memungut.
Nah, untuk mengenai tanggung renteng kan berarti kita yang melakukan penyetoran mandiri, penyetoran untuk sendiri gitu atas transaksi pedagang pengumpul tersebut yang kita bertransaksi. Umpamanya biasanya misalnya di sana, saya nggak bisa kena pajak. Nah, karena kita membutuhkan bahan tersebut, maka saya membeli ini ah, harusnya harusnya dipotong PP 22. Nah, dari situ nilainya kita hitung sendiri, laku kemudian lakukan pemungutan mandiri di Kotek ada pemungutan mandiri supaya menghindari gitu. Nanti suatu saat kena SP2DK dianggap nanti tanggung rente. Oh, Bapak karena ini. Baik, ada PT Rubijaya yang bergerak dalam bidang eksportin karet melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 8 Februari 2004 membeli bahan-bahan karet dari PT Perkebunan Nusantara yang menjual bahan olahan karet hasil perkebunan sendiri. Ini olahan sebesar 600 juta. Terus kemudian ada lagi transaksi tanggal 18 Februari 2004 membeli bahan olah karet dari Tuan Budi, seorang pedagang besar membeli karet dari petani karet sekitar daerahnya senilai 100 juta. Nah, di sini kita harus menganalisa. Kalau yang atas kan sebagai staf pajak PT Rubijaya kita bisa menganalisa ini ada unsur PP 22 atau tidak. Yang satu mungkin ini yang tanggal 18 bisa secara setoran mandiri. Kalau yang tanggal 8 bisa dipotong oleh PT Kebun Nusantara. Itu. Jadi analisanya begitu. Jadi di sini jawabannya Badan Usaha Industri Asia Eksporti yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan sesuai dengan pemungut pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Pengumpul ini kan bisa jadi ada berbentuk BUMN atau perorangan atau PT. Ini bisa jadi atau iya ini pedagang pengumpul ini pengertian. Salah satunya adalah pedagang pengumpul adalah definisinya badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan dan menjual hasil-hasil tersebut kepada badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Jadi intinya PT Ruby melakukan pemungutan fase 2 aset transaksi dengan Tuan Budi. Nah, karena PT Nusantara tidak termasuk pengertian pedagang pengumpul. Nah, sini. Jadi PT Ruby ini karena PT Kebun Nusantara bukan pengumpul, tapi PT Ruby ini yang mengumpulkan yang bertransaksi dengan Pak Tuan Budi akan dipotong yang dipungut berarti Pak Budi ini dipungut oleh PT Ruby Jaya ini sebesar 0,25% kali 100 juta. Berarti hasilnya 250.000. Dari sini ya. Ini. Tapi yang ini yang 600 ribunya itu harusnya 600 juta, Pak. 600 juta harusnya dia bentar. Saya buka ini dulu kitab suci. Oh iya, 600 juta ini tidak ada kewajiban sih PT Nusantara untuk memotong. PT Ruby kan sebagai pengumpul ini. Dia membeli dari perkebunan Nusantara hasil olahnya, hasil perkebunan sendiri, tanggal 8 membeli bahan baku dari PT Perkebunan Nusantara yang menjual bahan dari perkebunan sendiri 600 juta. Terus PT Ruby Jaya ada yang membeli oleh Pak Tuan Budi, maka PT Jaya ini nanti sebagai pemungut
pemungut PP 22. Setiap ada transaksi yang bersifat apa sebagai pusatnya pengumpul gitu untuk di bidang ekspor ini ya. Nah, ini kesimpulannya 0,25% kali 100 juta sebesar 250.000. Kewajibannya sama, memungut pasal 2 sebesar 250.000 pada saat pembelian tanggal 8 Februari dan bukti pemungutan pasal 22. Kemudian menyetorkannya dan melaporkannya. Oke. Ini dari sebagai jadi intinya Wijaya membeli dari Tuan Budi, membeli dari perkebunan ini, dia tidak melakukan pemungutan. Harusnya PT Perkebunan sana yang memungut karena dia BUMN harusnya. Tapi ini enggak diuraian sih. Terus tanggal 18 Februarinya ada dari hasil dia beli ini ada dibeli nih sama membeli lagi ke petani, seorang pedagang besar membeli hasil daerah sebesar 100 juta. Pembelian bahan baku oleh karet dari Tuan Budi. Tuan Budi ini pedagang besar. Dia mungkin mengumpulin dari beberapa karet ya, petani kecil, dia jual ke Pak Ruby Jaya. Makanya dipungut karena dia nggak punya mungkin nggak punya MPWP atau sekarang sih udah nggak bisa, harusnya punya NIK, pakai NIK harusnya sekarang. Oke. Selanjutnya adalah kasus impor. PT Aviasi Tetuko yang merupakan perusahaan angkutan udara niaga nasional pada bulan Juni 2004 melakukan impor peralatan simulasi penerbangan pesawat sebarunya untuk keperluan para pilot. Dia impor peralatan simulasi penerbangan. Nilai impor itu sudah termasuk biaya masuk dan pemungutan pabean lainnya. Peralatan simulasi itu sebesar 1,2 miliar. PT Aviasi Tenuko memiliki angka pengenal api. Bagaimana kewajiban pemotong pemungut PPA terkait transaksi tersebut? Di sini saya akan paparkan. Pertama, pasti dengan ada nilai apinya maka dikenakan sebesar 2,5% PP pasal 2 aja. Ya. Peralatan baik setiap impor dikenakan pemungutan pasal 22, namun terdapat 19 kelompok barang yang atas impor pernah dikecualikan oleh pemungut pasal 2 karena dibebaskan atas pengenaan biaya masuk dan pajak pertambahan nilai. Pengecualian PP 2 ini ada 19 kelompok barang tersebut tidak memerlukan surat SKB. Jadi nanti di dalam ada 19 bahan yang dibebaskan. Bisa nanti kita cari di misalnya share di Google atau apa sih bahan 19 kelompok tersebut. Atau juga kita bisa melihat peraturan mengenai PP 22, peraturan turunannya ya. Di sini saya simpulkan peralatan simulasi penerbangan impor PT ini tidak termasuk 19 kelompok barang di atas impornya dibebaskan dari PP 22 impor. Sehingga PT Aviasi Tenuko dikenakan pemungutan PPh pasal 22 impor. Pasal 22 impor tersebut disetorkan sendiri oleh PT Aviasi Tenuko sebesar 2,5%. Dan impor dan nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk ditambah pungutan pembayaran lainnya. Jadi karena PT Aviasi dia langsung menyetor mungkin dari negara mana dilihat ada impor. Harusnya kan dia kedeteksi oleh bea cukai ini harusnya. Karena dia kan sudah punya api, harusnya bea cukai menerbitkan tagihan PP pasal 2, bukan berarti dia menyetor. Pengertian menyetor sendiri, penyetoran sendiri itu ibaratnya sudah ada pemberitahuan impor barang masuk dari bea cukai, harus segera disetor. Jadi kesimpulannya 2,5%.
kali 1,2 miliar sebesar 30 jutaan. Kewajibannya gimana? Ya, pertama menyertai PP Dura sebesar 30 jutaan bersama dengan saat pembayaran biaya masuk. Nah, ini kan berarti sudah ada pembayaran dari biaya cukai. Harus disetorkan di PP Duranya. Bukti pasal 22 impor tersebut bukti sebagai bukti pemungut PP pasal 2 impor bagi PT Aviasi. Nah, nanti ini dasarnya sebagai nanti mengurangi PP badan impor ini. Oke. Selanjutnya masih mengenai tentang impor, ada kasus PT Aviasi Tetuko melakukan impor pesawat yang terbaru yang digunakan sendiri untuk melayani pengangkutan penumpang rute domestik. Dia mengimpor pesawat terbaru. Bagaimana kewajiban pemotongan pemungutan PPh terkait transaksi tersebut? Jadi intinya PT Aviasi Tetuko membeli pesawat dengan cara impor untuk digunakan sendiri, bukan sebagai dagangan. Maka sebagaimana dijelaskan dalam bab 1, pesawat udara yang diimpor digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional dikecualikan dari pemungut pasal 22. Dengan demikian atas impor pesawat yang digunakan PT Aviasi itu tidak dipungut PP pasal 22. Nah, ini mungkin sudah termasuk yang dibilang 19 barang yang dibebaskan impor. Dibebaskan pasal 22. Ya, jadi kesimpulannya karena pesawat ini sebagai suatu jasa pengangkutan penumpang logistik, maka tercantum juga di daftar peraturan yang barang yang dibebaskan PP 22 maka tidak dikenakan PP 22. Ada lagi contoh kasus bawaan penumpang. Bulan Juli 2004, Tuan Bram kembali ke Indonesia. Setelah lama 1 bulan berada di Korea dalam rangka tugas dari perusahaannya. Saat pulang ke Indonesia, Tuan Bram membawa sebuah jam tangan senilai 200 US dollar. Dibeli dari Korea. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh tersebut. Tapi kalau jamnya langsung dipakai, gimana ya? Pernah ngalangin bang nggak? Kita beli barang, langsung aja pakai. Bungkusnya buang, berarti kan nggak kena pajak. Kalau mungkin tujuan dia membeli ini masih ada kardusnya, ada bukti dari tokonya, maka dikenakan nanti dikenakan PP pasal 22 di apa? Customer clearing ya, biasanya di bandara luar negeri kan ada tuh pemeriksaan. Itu. Barang pribadi awak sarana, jawabannya ya, jawab di pelintas batas barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabean, termasuk dalam kelompok barang yang atas impornya dikecualikan oleh kelompok barang yang atas impornya dikecualikan oleh pasal 22. Ketentuan dikaitkan dengan ketentuan pembebasan biaya masuk impor barang tersebut, ketentuan pengusahaan dijalankan oleh Dinas Bea Cukai. Nah, bisa jadi nilainya ini kan ini ada ketentuan tidak boleh melewati batas sebesar 250 dolar. Mungkin uang juga ya. Uang kan kalau kita tenteng kalau lewat dari 250 dolar kan kena dia. Kita bawa uang dari secara tunai. Nah, di sini ada dia transaksinya dengan bukti kudusnya masih ada bukti toko, harganya 200 dolar. Sedangkan ketentuan yang berlaku untuk barang bawaan penumpang itu batas maksimalnya 250 dolar. Berarti ini tidak kena PP pasal 22. Kecuali kalau ini bonnya sebesar misalnya 400 dolar. Berarti ada selisih dikenakan PPh final. PPh pasal 22 sebesar ini. Oke.
Jadi kalau Bapak Ibu ke luar negeri beli barang, ingat jangan lewatkan batas $250 barang tersebut dengan ada bonus. Kecuali kardusnya apa dibuang, udah kita pakai aja tuh. Misalkan kan sudah ada dari awal kita berangkat udah ada jamin. Baik, selanjutnya ada contoh impor oleh K3S. K3S ini pengertiannya eh, eh, apa terkait dengan kontrak kerjasama ini KKS ini K3S. Contohnya minyak bumi, SDN, PHD merupakan perusahaan pengeboran minyak bumi yang terkait dengan kontrak kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk keperluan kegiatan pengeboran minyak di Laut Mau keluar? Lepas, Mau Pulau mikir apa? Jawa, tanggal 3 Ah? Desember 2024, Oh, minyak lagi bumi Zoom saya. SDN BAD melakukan impor mesin pengeboran minyak dari Mau Jerman diganti kombinasinya itu. dengan nilai sebesar 20 juta, 200.000 ya. 20 juta US dollar, sorry. Jadi nilainya sebesar 20 juta US dollar. Bagaimana pelakukan PP atas impornya? Atas setiap kita impor barang wajib pungut di pasal 22. Namun dengan kegiatan hulu minyak bumi dan gas yang importasinya dilakukan oleh kontrak kerjasama, kontrak kerja, kontraktor kerjasama merupakan salah satu impor barang yang dikecualikan. Bahkan KKKS ini. Dikecualikan dari pemungut pasal 22. Dengan demikian atas informasi pengeboran minyak yang dikenal pinjak bumi dikecualikan dari pemungutan pasal 22. Pengecualian lain dari pemungutan PS tersebut dilakukan tanpa surat keterangan bebas pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Nah, ini kan sudah ada ketentuannya barang yang ada hubungan dengan KS3, apalagi menyangkut seperti contoh ini minyak bumi, itu sudah ada ketentuannya bahwa bebas dari pemungutan pasal 22. Coba kalau dia tidak ini barang yang lain, tapi kalau keperluannya sama sih enggak kena. Itu kan dia impor untuk keperluan pengeboran. Ya, oke. Jadi impor oleh K3S ini tidak dikenakan PP pasal 22. Ada lagi nih contoh penjualan BBM, BBG dan Pelumas. Ya. PT Petro Industri bergerak dalam bidang perdagangan umum berupa penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas sejak tahun 2009 resmi menjadi penyalur BBM non SPBU Pertamina. Selama bulan Juli 2024 melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 4 Juli 2024 membeli BBM Pertamina senilai 300 juta. Surat perintah pengeluaran barang atau DLP order tanggal 13 Juli 2024. Jadi tanggal 4 dia lakukan DO ya. Dan pengeluarannya tanggalnya 13 Juli. Terus tanggal 5 Juli 2024 mengimpor BBM senilai 200 juta. Selanjutnya tanggal 11 Juli 2024 menjual barang BBM yang dibeli dari Pertamina kepada PT Fossil Fuel senilai 60 juta. DLP order yang tanggal 12 Juli tersebut. Tanggal 12 Juli 2024 menjual BBM berasal dari impor sendiri oleh kepada PT Daya Motor perusahaan otomotif besar 25 juta dengan DO tanggal 12 Juli 2024. Bagaimana kewajibannya atas transaksi tersebut di atas terkait dengan PP pasal 24. Nah, tadi saya lihat. Produser impor barang baku pengumpul asal atas penggunaan BBM, bahan bakar, gas.
produser atas impor BBM, bahan bakar gas dan pelumas sebagai pungut pasal 22 atas penjualan BBM, bahan bakar gas dan pelumas apabila penjualan dilakukan kepada agen penyalur maka pemungutan PP2 tersebut bersifat final. Benar tadi bersifat final ya Pak Anto. Ini PPh 22 ini bersifat final. Kalau dia menyalurkan ke agen penyalur sebagai ini. Bersifat final. Sedangkan apabila penjualan dilakukan kepada selain agen penjual maka pemungutan PP2 bersifat final. Satu, PT Metro Industri tidak memungut pasal 22 atas transaksi PT Fosil. Nih, PT Fosil ini yang 60 juta ini. Karena dalam transaksi itu PT Metro Industri bukan bertindak sebagai produser importer BBM yang dijual. Sebaiknya PT Petro Industri saat membeli BBM atas Pertamina pasal Pertamina dipungut pasal 22 oleh Pertamina sebesar 900.000 yaitu 0,3% kali 300 juta. PP pasal 2 tersebut bisa pindah karena PT Petro Industri adalah penyalur. PP pasal 2 dipungut oleh Pertamina menggunakan bukti potong pada tanggal 4 Juli yang 2024 saat penembakan delivery order. Jadi intinya waktu dia ngejual karena dia sebagai bukan membeli dari Pertamina maka dikenakan PPh final bersifat final. PPh pasal 22 bersifat final sebesar 0,5 oleh Pertamina. Tapi dia karena PT Petro ini sini adalah penyalur, dia penyalur, maka PPh-nya dasarnya adalah final. Jadi intinya PT Industri tidak memungut PPh 22 atas penyampaian ke PT Fosil. Jadi dia beli dari Pertamina tapi menjualnya ke PT Fosil. PT Petro Industri tidak mengenakan PP2 pada PT Fosil itu. Tapi tetap PT Petro Industri dikenakan PP22 final oleh Pertamina itu intinya. Kemudian PT Petro Industri sebagai importer BBM memungut pasal 2 atas penjualan BBM kepada PT Daya Motor sebesar 0,3% kali 25 jutaan. Jadi 75.000. Ini yang atas impor BBM, bukan atas dari pembelian Pertamina. Maka PT Petro Industri wajib memungut PP pasal 22 final juga kepada PT Daya Motor. Ya, itu intinya sih. Kewajibannya adalah satu memungut pasal 22 besar 75.000 pada saat penerbitan delivery order yaitu tanggal 12 Juli 2024 dan membuat bukti potongan pasal 22. Kemudian menyetor pasal 2 telah dipungut oleh penjualan BBM selama bulan Juli 2024 paling lambat 12 Agustus 2024. Ya. Jadi ini nanti yang dia menjual hasil dari impor. Dikenakan PPh 22. Terus melaporkan pasal 22 di SPT masa pasal 22 bulan Juli. Paling lambat 20 Agustus. Di tanggal 20 sih tapi itu. Intinya yang dikenakan Pertamina ini adalah final. Terus dia menjual lagi ke pihak lain. Mengenakan lagi pasal 22. Final juga ini. Ya. Okay. Ada lagi sebagian contoh ini penjualan baja. PT Solid adalah perusahaan yang memproduksi baja baik dalam bentuk produksi ulu maupun ilir. Pada tanggal 27 Juni 2024, PT Meta Solid menjual tiang baja kepada PT Karya Konstruksindo dalam rangka pembangunan jembatan antar pulau ke Kepulauan Riau senilai 30 miliar. Bagaimana kewajibannya? Jawab.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, dan industri farmasi wajib memotong PP pasar usaha atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Distributornya siapa? Pedagang yang memiliki badan atau orang pribadi yang melakukan pembelian dari produsen secara langsung untuk dijual dipasarkan kembali. Ya, ini distributor. Bisa jadi mungkin kayak yang biasa kan dia beli di PT Krakatau Steel, distributor itu. Dari situ dia jual lagi ke pihak lain, baik pribadi maupun ke agen-agen. PT Meta memungut pasal 22 atas penggunaan barang tersebut sebesar 0,3% kali 30 miliar sebesar 90 jutaan. Waktu tadi transaksi ini dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,3%. Kewajiban solid melakukan pemungutan pasal 2. Memungut pasal 2 sebesar 90 juta pada saat penjualan yaitu tanggal 20 Juni 2024. Jadi pas ini ada transaksinya dipungut nih PPh pasal 22-nya. Langsung transaksi dipungut PP 22. Langsung dibuktikan bukti potongnya. Terus kedua menyetorkan pasal 22 yang telah dipotong oleh pemungut pajak selama bulan Juni paling lambat tanggal 10 Juli 2024. Jadi beda sebulan ya. Pokoknya tetap aja setiap tanggal paling lambat tanggal 10 nih torinya nih. Terus pelaporannya paling lambat cuma tanggal ini tanggal 20 bukan 22. 20. Intinya gitu ya, kalau ada transaksi kayak baja gini pasti ada pemotongan PP pasal 22. Ada lagi mengenai penjualan semen. Sama sih, cuman beda tarifnya aja. PT Semen Lekat Kuat merupakan industri yang dengan merek pedagangnya Semen Kuat mulai beroperasi melakukan penjualan sejak tanggal 16 Oktober 2024. Sorry, 2024. PT Semen Eda Indonesia merupakan distribusi penjualan semen produksi PT Semen Lekat Kuat untuk wilayah Kalimantan. Pada tanggal 21 Oktober 2024, PT Semen Lekat Kuat menjual semen kepada PT Heder Indonesia besar 2,4 miliar. Tidak termasuk PPN. Jadi ini nilai ordernya tidak termasuk PPN. Bagaimana perlakuan PPA atas penjualan semen oleh PT Semen Lekat Kuat sendiri? Besarnya adalah kita tahu tarifnya kan 0,25% kali nilai DPP-nya. Sebesar 2,4 miliar, maka pajak PPh pasal 22-nya sebesar 6 jutaan. Kewajibannya pasti sama. Melakukan pemungutan pasal 22 atas penjualan semen sebesar 6 juta. Memberikan buktinya pada PT Semen Eda Indonesia. Terus melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10. Ini tanggal 10 ini. November. Terus melakukan pelaporan pada tanggal 20 November. Gitu ya. Untuk transaksi semen seperti ini. Tinggal kalian tarif aja 2,5% kali nilai DPP-nya. Ada lagi contoh mengenai penjualan farmasi. Perusahaan farmasi. PT Obat Waras merupakan perusahaan farmasi yang mempunyai pasang pasar terbesar di Indonesia. PT Obat Waras mempunyai beberapa distributor yang terbesar di seluruh Indonesia. Salah satunya ada PT Dagang Obat Utama. Pada tanggal 5 September 2024, PT Obat Waras menjual obat hasil produksinya kepada PT Dagang Obat Utama dengan nilai sebesar 1 miliar tidak termasuk PPN. Jadi PPN-nya ini harga resmi ya, harga DPP sebelum PPN. Bagaimana pelakuan PP atas transaksi obat tersebut? Berarti besarnya yang dipungut oleh PT Obat Waras adalah 0,3% kali 1 miliar. Sebesar 3 jutaan. Kewajibannya apa? Ya sama aja. Dia harus memungut transaksi tersebut ke pihak lain
dan menyerahkan bukti potongnya. Bukti potong PPh 23. Segera itu. Terus melakukan penyetoran. Biasa paling tanggal 10 sebulannya menyetorin. Jangan sampai lewat. Melakukan pemungutan, melaporkan pemungutannya dalam SPT pajak masa. September 2000 paling lambat tanggal 20 Oktober bukan 21. Ya, itu saja. Terus kemudian ada lagi nih. Contoh pembelian barang tertentu oleh BUMN. Contohnya sini saya kasih tahu PT Garuda Indonesia Tbk. Melakukan pembelian peralatan komputer kepada PT Komputer Teknologi tanggal 13 November 2024 senilai 660 juta. Include PPN. Nah, di sini ada include nih. Agen 660 beli udah termasuk PPN. Mungkin karena dulu kita harus mencari DPP-nya sih ini. Dulu ini kita anggap pajaknya adalah 10%. Bagaimana jawabannya? Pertama, BUMN ini bukan bidang tertentu ditunjuk oleh sebagai pemungut pasal 22. BUMN ini sudah ditunjuk bidang-bidang tertentu BUMN 22. Atas barang atau bahan untuk keperluan dengan tarif sebesar 1,5% dari pembeli yang tidak termasuk PPN. Yang diingat pasal 2 adalah pembelian dengan nilai di atas 10 juta. Nah, tadi kan saya bilang kalau misalnya di bawah 10 juta, nggak wajib sih kena PPh 22. Nggak wajib mungut dia. Tapi PPN tetap ada. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu BUMN ditunjuk sebagai pengunggul pasar atas pembelian barang-barang untuk keperluan usahanya. Dengan demikian, atas pembelian perangkat komputer PT Komputer Teknologi wajib dipungut pasal 22. Maka besarnya adalah 1,5% dikali ini mencari dulu DPP-nya ya. 100 per 110 kali 660 baru dikali 1,5%. Hasilnya 9 jutaan. Tuh. Kalau mungkin nilainya pada dasarnya kan ini harus dikenakan DPP-nya. Mungkin di invoice itu DPP tambah PPN sebesar 660 juta. Maka yang wajib dipotong adalah DPP-nya. 1,5% kali 600 juta. Bisa 9 jutaan. Kewajibannya sama. Kewajibannya. Memungut lalu memberikan bukti potongnya. Sebesar 9 jutaan. Terus hasil pungutan tersebut disetorkan ke negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Di sini tanggal 10 Desember karena transaksinya November. Laporannya tidak boleh dari tanggal 20 Desember. Gitu ya. Satu lagi contoh ada contoh penjualan apartemen sangat mewah. PT Ageng Padaya perusahaan pengembang properti pada tanggal 23 Mei 2004 PT Ageng Padaya Jaya menjual 1 unit apartemen senilai 10 miliar 500 jutaan. Tidak termasuk PPN dan PPN BUMN kepada tuan Nafis. Jadi ini murni segini di bulan dikenakan PPN sama PPN BM. Bagaimana kewajibannya? Besarnya adalah pasal 22 sebesar atau apartemen ada 5% kali DPP. Berarti 5% kali 10 miliar 500 jutaan. Berarti PP 22 dipotong ada 525 juta. Kewajibannya apa? PT Ageng Jaya ya pertama bisa melakukan pemungutan PP 22 sebesar 520 juta atas penjualan tanggal 23 Mei 2004 dan membuat bukti potong pasal 22. Menyatakan PP 22 yang telah dipungut paling lambat tanggal 10 Juni. 3. Melaporkan PP 2 paling lambat tanggal 20 Juni dengan menggunakan SPT masa PPh 23.
Itu saja dari beberapa soal yang mungkin bisa sebagai acuan Bapak Ibu bila mengalami atau menemukan transaksi dalam perusahaannya mengarah ke suatu transaksi yang di dalam soal ini. Oke? Nah, itu saja materi yang bisa saya berikan malam ini. Bila ada yang mau ada pertanyaan silakan karena kita mau masuki jam 9 dan kasihan dengan kawan kita yang ada di ini sebagian tengah ya. Jam Oke. 10 Pak. Iya, udah malam ya, Pak. Gimana, Pak Anto? Apa kita langsung tutup atau ada peserta lain mau bertanya? Silakan. Aman Atau Pak. atau nanti konsultasi aja secara langsung kalau ada masalah. Iya deh Pak. Siap. Iya. Ya, peserta lain juga kalau misalnya ada kesulitan silakan japri aja di grup atau langsung ke nomor saya juga ada di grup kan. Tanpa kena fee gratis. Baik. Bila ada tidak pertanyaan, saya serahkan kepada Ibu Moderator untuk menutup materi malam ini. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang terpeleset atau salah berbicara. Terima kasih, mohon maaf ya. Selamat malam. Aman Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasan daripada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai besok.